TNI yang kami banggakan, murah sekali harga dirimu. Jenderal Gatot dan para purnawirawan TNI sampai dilecehkan saat tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sementara orang ini ngakunya tentara, pakai mobil TNI buat ke warung, pakai sendal, celana pendek. Kalau sudah begini, bagaimana harga diri bangsa? TNI yang kami banggakan, murah sekali harga dirimu. Aparat jadi backingan pengusaha, kan sudah rahasia umum. Tapi, kalau ada sipil pakai mobil dinas militer untuk beli mie goreng, pakai sendal, pakai celana pendek, ini sudah keterlaluan pelecehannya. Halo, Bapak Muldoko, mengapa Anda diam saja? Sebagai Jenderal TNI, Anda harus angkat suara. Kemarin, Anda memperingatkan dengan tegas, Gatot, jangan coba-coba ganggu stabilitas politik. Mungkin Anda bosan saya menyampaikan Muldoko memperingatkan Gatot. Tapi ini berbeda. Dulu, Sabtu 23 Maret 2019, Muldoko sempat mempersoalkan mobil plat TNI yang dikampanye Prabowo, dilansir oleh detiknews.com. Begini isinya, Bawaslu sedang menginvestigasi laporan soal mobil plat TNI di acara relawan Prabowo Sandiaga di Gor Pajajaran Bogor. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan, sarana dan atribut militer tidak boleh digunakan dalam kegiatan politik. Oke, kalau itu benar pelaku TNI, saya pikir Panglima akan ambil langkah tegas. Tapi, banyak yang sudah pensiun masih gunakan plat tentara. Mungkin mereka pegang itu. Saya tidak tahu persis, ucap Muldoko kepada wartawan di Rumah Aspirasi Jokowi Ma'ruf, Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, Sabtu 23 Maret 2019. Dan ini poin yang menarik. Menurut mantan Panglima TNI itu, fasilitas dan sarana militer tidak boleh digunakan untuk acara politik. Bahkan, tindakan itu adalah pelanggaran. Tapi yang jelas, jangan coba-coba gunakan sarana prasarana alat perlengkapan militer untuk politik praktis. Itu dilarang. Siapapun mereka, tidak elok, tidak bagus, bahkan pelanggaran. Nah itu poinnya, yang sudah pensiun saja dilarang gunakan plat tentara. Dulu Pak Muldoko berkoar-koar angkat suara pada Prabowo. Tapi, kenapa hari ini Pak Muldoko diam saja? Apakah mungkin Pak Muldoko sedang sibuk atau lagi sariawan? Di sisi lain, Ahong yang menginjak, Ahong yang melunjak. Sabtu 3 Oktober, mobil Toyota Fortuner dengan plat nomor mobil dinas militer sangat viral di medsos. Masalahnya, mobil tersebut ditumpangi oleh warga sipil yang diduga suami istri warga negara etnis keturunan Cina. Terlihat dari profil hasil rekaman kamera handphone seorang yang mengaku wartawan. Tentu bukan bermaksud mengangkat aspek etnik, mohon maaf. Tetapi keadaan ini telah membuat sakit hati warga masyarakat. Netizen media memberi berbagai komentar yang intinya, Cina nginjak dan ngelunjak, nginjak pedal gas untuk kabur dan tidak melayani pertanyaan. Siapa dia? Itu mobil dinas yang biasa dipakai siapa? Ini gejala sosial apa? Tindakan apa yang bisa berefek jera? Dan apakah perekam akan dilaporkan Undang-Undang ITE? Akhirnya diketahui juga, pengguna mobil nomor registrasi Norek 3688-34 tersebut adalah Hendra Winata alias Ahong, yang menurut keterangan bahwa Norek itu sebenarnya telah ditarik oleh Puspomat atas nama Kolonel CPM Bagus Heru yang pensiun tahun 2016 lalu. Mengapa mobil dinas militer dengan nomor registrasi 3688-34 yang katanya sudah ditarik masih bisa berkeliaran? Memerlukan pengusutan lebih lanjut.
Dan apa kaitannya dengan peristiwa tahun 2016 ketika teringat tertangkapnya mobil dinas tentara yang dikendarai dan dimiliki oknum etnis Cina di Jawa Timur, persisnya di Genteng antara Surabaya Banyuwangi. Mobil dengan nomor register 99457 strip 5 Romawi. Ternyata pemiliknya adalah Gavin Chandra Laksana. Kasus ini menguak, tak terusut jejaknya. Tentu masih banyak kasus serupa di berbagai daerah. Hanya saja karena tak terekam, maka si pengendara mobil lewat-lewat begitu saja. Entah ada proses atau selesai dengan damai, atau si petugas mendapat telepon dari atas, lalu si tertangkap dilepas lagi. Urusan yang model memang bisa bervariasi. Satu kesamaan dalam kasus-kasus seperti ini adalah Cina yang menginjak dan ngelunjak. Kesenjangan sosial antara etnis keturunan Cina dan pribumi cukup tinggi. Sejarah memang telah mencatat cukup lama. Status ekonomi yang timpang menciptakan kecemburuan. Gaya berstatus tuan sering menjengkelkan, eksklusif, dan cenderung menguasai. Dulu ada kebijakan pembauran dalam rangka menghindari perilaku seperti ini. Kini tak ada lagi. Ketika program investasi Cina meningkat, hubungan RI dan RRC semakin erat. Partai Komunis Cina (PKC) menginjakan kaki di istana. Tenaga kerja asing Cina datang dan sulit dihadang. Pemilikan tanah sampai ke desa, serta isu komunisme yang menghangat. Maka persoalan Cina yang menginjak dan melunjak menjadi bertambah rumit. Sentimen etnik dapat berekskalasi. Kejadian ini tentu saja sangat tidak bagus bagi harmoni masyarakat negeri ini yang sangat menghargai perbedaan etnis dan kebinekaan. Namun, yang menjaga sensitivitas sosial sesama warga masyarakat juga sangat diperlukan untuk menghindari gesekan dan kecemburuan sosial yang memang nyata terbelah akibat perbedaan pendapatan, bukan hanya pendapat, dan penguasa kue pembangunan. Ini harus segera ditindak. Pertama, polisi militer TNI Angkatan Darat supaya mengusut terus Hendra Winata. Apa motif dan sanksi pelanggaran? Mengapa plat nomor registrasi milik Kolonel CPM Bagus Heru ada pada Ahong? Apakah modus pembekingan atau gaya-gayaan semata? Kedua, pemerintah harus redam emosi dan sentimen publik yang bagi api dalam sekam. Itu dengan kebijakan politik dan hukum yang tidak diskriminatif. Ketiga, pemerintah tinjau ulang pengentalan garis persahabatan RI-RRC yang berspektrum ekonomi, politik, dan ideologi. Kembalilah kepada politik luar negeri yang bebas aktif. Keempat, pemerintah stop impor TK Cina karena di samping menggeser lapangan kerja, warga negara sendiri juga rawan penyusupan tentara atau milisi Cina. Kelima, pemerintah harus lakukan sensus penduduk dan buat peta sebaran etnik. Karena dikhawatirkan, ternyata totalitas etnik Cina meningkat tajam. Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh dialihkan untuk sesuatu yang dapat membahayakan negara. Kasus tertangkap kamera yang viral dari Tuan Hendra Winata alias Ahong harus dijadikan awal dari pembenahan kebijakan ke depan. Tidak ada lagi perilaku menyakitkan kepada warga dan bangsa Indonesia. Cetaklah Cina yang menginjak dan ngelunjak. Bagaimana menurut pendapat Anda?